hidup dari emas, berkunci dari kaca. Siapa yang membuatmu kaya? Kau si miskin. Putuslah harapanmu. Dan kau pikir kerajaan hati dengan sejahteraan. Matilah dan jangan harap kuburanmu bergeriman bermata. dikenal sebagai Bapak Angkatan Laut India. Layar kapalnya terekam dalam ingatan orang-orang di sepanjang Jalur Sutra. Ujung kapalnya tak pernah karam oleh ombak. Dia berjaya di barat daya, ditaklukannya Selat Karnataka. Sintas berlayar di Karibia, sang penguasa Jalur Sutra. Mas Alembo, bagaimana hari ini? Eddie Lendros atau Betaria Sonata? Pilih saja Tuan, sekalipun Rafflesia akan aku sajikan malam ini. Terlebah Tuan dengan Guan Penny dan bunga-bunga itu. Mengerti rupanya. Lalu bunga jenis apa yang akan kau pilih? Masih tangan besar itu. Nanti ku pikir-pikir lagi. Lagi pula, belum ada yang lebih semerbak harumnya daripada Intana. Tunggu saja di singal itu. Sudah aku pesan juga untuk membawa anaknya. Hei, perjalanan jauh rupanya. Daun putrimu sedikit basah. Sepertinya ombak tadi terlalu kencang. Tidak terlalu jauh, Tuan. Jalur Sutra membuat kita semua sehingga saling bertekukan. Lagi pula, ada yang sudah menunggu kehadiranku sejak matahari terbenam. Memang tepat waktumu datang. Ada yang terjaga sepanjang malam menantikan hari ini tiba. Tapi sebentar, Intana, pergilah ke balik tirai itu.
Sepertinya ayahmu perlu menghangatkan tubuh. Jadi, kenapa Panglimamu ini selalu berjaga di waktu ini, Tuan? Mengenai itu tanyakan langsung saja kepadanya. Bukan kau yang tidak sabar kemari, Senggal? Mana minumanmu yang akan berlayar ke utara itu? Atau kasinomu yang sepertinya mulai ramai didatangi para nelayan putus asa? Sudah. Kita rayakan hari jadi kerajaan ini dulu. Baru kita memulai mengenai ekspansi bisnismu itu. Dan kau Mas Lembo, jangan kau petik bunga itu sebelum pembicaraan bisnis ini selesai.
Tidak ada utusan dan tidak ada Tuhan. Genggam seluruh perhiasan dan angkat tangan kalian ke atas. Panglima macam apa kau? Nenek tua di seberang sungai bilang kepalanya hendak menjual sebuah cincin yang tak dari mana dia dapat. Lagi pula kau tahu, kalau dia hanya menjual, bukan mencuri. Jika ini kami bagi kamu, maka jangan kotori pedangku itu dengan darah kami. Berlian digali dari tanah yang kami kencingi, dan kalian menyembahnya sholat Tuhan. Kau, Cakrapati, hidup 100 tahun dari pagi yang di tanah kau. Yang kau paksa bekerja dari terbitnya matahari di ufuk timur hingga bilang kalah ke dunia dengan dia. Apalagi yang kau cari? Air, mata, darah dan daging, hati, kepala, keringat dan siasat, ragi pemerintahan yang semakin malam sebelum para petani itu tersesat. Hidup daripada kayu dan besi yang diubahnya menjadi campur dan mengheningkan bunyi perutnya untuk waktu saat. Seringai para petani waktu itu. Wahai Tuhan yang Maha Melihat, air yang bercucuran daripada mata yang melihat darah sia-sia akibat darah, hati yang membara di atas kepala meneteskan keringat yang sepekan ini dibayar dengan siasat. Hidup daripada pasak dan tali yang diubahnya menjadi rumah yang menunjukkan tubuhnya yang menggigil untuk waktu sesaat. Peringat para petani waktu itu. Lalu keluar daripada mereka seorang anak yang belum genap 1 dekade, yang berumuran pipinya bukan meses atau coklat, melainkan darah dan tanah. Aku, anak seorang petani Gunung Sari, menghidupi mimpi daripada mati yang ditanam sendiri. Kesederhanaan bangsa hidup dapat untung dilipat dan ditabung. Hidup daripada tanah dan air yang mereka ubah menjadi gedung-gedung tinggi yang menyulut mimpi mereka tinggi langit dan lupa memanusiakan manusia. Berikan selamatku pada waktu itu. Mencepat korup. Siapa dia? Mengapa begitu bagus ketika aku pertama kali melihatnya? Seperti waktu ibu meninggalkan ayah karena tidak sepaham. Kemana aku bisa menemukannya? Gerakan Khalistan berhasil lari dari kejaran pasukan kerajaan. Namun, dia masih gelisah akibat bandananya yang terjatuh. Baginya, itu bukan sekedar bandana. Ada tulisan tangan ayahnya yang selalu meyakinkan setiap jin. Melawan arus politik yang semakin menormalisasi adanya kesenjangan sosial antara rakyat dan pemerintah. Sehingga muncul penindasan. Laut setelah memberikan pesonanya akan menahan kita dalam jaring keajaibannya selamanya.
sekali padamu itu, Cik. Dari arah wajahmu, seperti ada sesuatu dalam badanmu itu. Memang aku belum pernah cerita mengenai badan aku itu. Ya, Cik, jangankan badan api itu, perihal rumahmu saja kita tidak tahu. Oke. Ini, bandana itu milik ayahku. Waktu ayahku berlayar, bandana itu selalu berikan di kepalanya. Hingga ketika sehari sebelum ayahku berperang, dia memberikannya kepadaku. Dia tuliskan di bandana itu sebuah tulisan yang selalu membuatku percaya terhadap Allah, kemanapun ia membawaku pergi. Tapi kau yakin bandana itu masih ada? Itu yang aku takutkan. Kalau bandana itu ditemukan, bukan hanya aku, tapi gerakan ini yang akan menanggung akibatnya. Oke, sekarang kau tenang. Bagaimanapun, kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak mungkin menusuk lagi. Berpura-pura sebagai tamu pesta, lalu membuat orang lagi. Tidak. Kita tidak bisa memakai cara itu lagi. Tapi tunggu, kenapa kita tidak? Tetap tenang. Kalian bersiapkan di belakang. Aku yang akan melihatnya ke depan. Kalau aku memukul dua kali, marilah kita semai. Aku akan menyusul. Tapi Cik, Sudah, jangan terlalu lama. Siapa kau? Tidak ada Ustaz Halloween di sini. hello, aku Ivana. Bolehkah aku masuk? Bajuku sudah setengah basah karena jauh-jauh datang ke tempat ini. Dari mana kau tahu tempat ini? Astaga, kau benar-benar tidak menyuruhku untuk masuk, duduk, dan membuatkan secangkir teh atau kopi untuk menghangatkan tubuhku? Jim, siapa dia? Marilah, mungkin kau tahu siapa dia. Siapa kau? Kalian tidak tahu dia siapa? Kalau aku tahu, mungkin sudah kuusir dia, atau kubuatkan secangkir teh atau kopi untuk menghangatkan tubuhnya. Aku melihatnya sewaktu pesta kerajaan tadi. Dia bersama Selimbu dan para pejabatnya. Aku tidak tahu detail mengenai identitasnya, tapi aku yakin dia bagian dari kerajaan. Tapi, kalau dia bagian dari kerajaan, mengapa dia berjalan kemari? Astaga bandara, mungkin dia mata-mati kita sedari tadi. Mungkin ada pasukan kerajaan di belakangnya, atau bahkan Mas Remo ikut bersamanya. Halo, tuan-tuan di sebalik pintu. Adakah yang berbaik hati membukakan pintu untukku? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tetap di sini. Aku pastikan dulu dia siapa dan tidak ada yang mengikutinya. Kalian langsung menuju ke sungai, nanti aku akan menyusul. Oke, tapi berapa lama kami akan menunggu? Hari akan mulai terang. Jika fajar terbit aku belum datang, kalian menuju ke tempat yang sudah kita sepakati. Dan ingat, jangan menjual hasil rampasan kita di pasaran. Baiklah, Cik. Jangan terlalu lama. Kita akan menunggu di kapal. Hello, anyone can hear me? Akan kubukakan pintu, tapi jelaskan dulu siapa dirimu dan perihal apa datangmu kemari. Aku tidak lihat bajuku sudah basah. Lagi pula, hujan mulai turun. Persilakan aku masuk. Baru aku ceritakan kenapa aku kesini. Lagi pula, aku yang beruntung kalau aku kembali. Ceritakan, baru aku akan persilahkan. Aku juga yakin, saat ini ada model senjata yang sedang mengarah ke kepalaku. Kalau itu maksud apa sih? Aku datang jauh dengan gaun yang separuh basah menuju kemari hanya untuk mengantarkan.
sepertimu bersama dengan berandalan di rumah yang sudah mau runtuh ini. Apa urusanmu? Kau pikir kau berhak melakukan semua ini? Ayahmu yang mengutusku. Aku tak butuh semua itu. Lepaskan dia. Sudahlah, pengawal, tangkap dia. Sipil dan rakyat jelata, apa yang kalian harapkan dari diri kalian? Menerobos masuk ke dalam pesta ulang tahun kerajaan, kemudian membuat onar? Lelucon macam apa itu? Siapa namanya? Jibla Brago, perompak dari tanah seberang. Jangan kau pikir dirimu hebat karena mencuri harta kerajaan dan membagikannya kepada rakyat. Nurani itu hilang. Sadar, tidak ada lagi kebaikan di dunia ini. Kemanusiaan, keadilan, warga negaraan, itu semua hanya mata pelajaran saja. Dengar ini, jangan sekali-kali kau mencoba untuk mencintai Intana. Siapa dia? Dan lihat, siapa kau? Ya, Dek. Berani sekali kau, jagoan rupanya. Sudah, cukup masalah itu. Kita masih membutuhkan dia untuk mengetahui kondisi jalur sutra pada saat pengiriman minuman keras milik The Singal. Atau kita jadikan Jin sebagai persembahan untuk leluhur agar melancarkan pengiriman minuman itu. Itu hanya terkait dengan dua hal, Jin. Mendengarkan atau berbicara. Maka ketika kau mendengar apa yang aku tanyakan, jawablah. Karena jika tidak, kau akan kehilangan bagian terpenting dari hidupmu. Di mana kedua temanmu dan seluruh pasukanmu? Di mana? Jawab, Jim. Sekali lagi, di mana kedua temanmu? Tafalna, takkan pernah mati. Jangan main-main denganku. Jawab apa yang aku tanyakan. Di mana? Di mana kedua temanmu itu? Sudahlah Jin, jawab saja. Kita tidak akan membunuh teman-temanmu itu. Mereka ada di belakangmu. Masalah itu, bunuh dia. Persembahkan kepada leluhur kita. Pengiriman akan kita lakukan besok dan tidak ada lagi ancaman dari perompak. Semoga
kalian. Pergi. Jangan ganggu dia dan teman-temannya. Rakyat bertaruh padanya. Sedangkan kau, panglima macam apa? Biadab. Lihat ayahmu, Intana. Lihat ya, kau juga lahir dari seorang pendosa, penjual minuman keras dan bandar judi. Aku, Intana Ayodhya, lahir dari rahim ibuku, bukan ayahku. Intana, bicara apa kau? Mundur, jangan mendekatiku. Aku bukan anakmu lagi. Tujuanmu membawaku ke sini hanya untuk menukarkanku dengan kapal-kapal itu. Apa yang ayah lakukan itu tak lebih untuk memastikan hidupmu, Ibu. Memastikan hidupku yang seperti apa? Yang hidup di antara kekayaan yang diambil dari kesengsaraan rakyatnya sendiri. Jawab. Tangkap dia dan masukkan kembali ke dalam kamar. Pastikan ada yang menjaganya. Dengar, Intana, hidup bersamanya tidak akan membuatmu bahagia. Itu yang terjadi kepada ayah. Kebebasan itu adalah hak semua umat manusia. Mereka tidak dirancang untuk selalu berkutat pada hal-hal yang itu-itu saja, melainkan mencoba dan mencari sesuatu yang tumbuh dari ketidaktahuan mereka. Lalu cinta juga semestinya begitu, melawan hal-hal yang membatasi imajinasi manusia. Seperti Intana, cintanya kepada Jin tumbuh dari ketidaktahuan yang mendasar, ingatan masa lalu, serta keinginannya untuk terlepas dari tirani ayahnya sendiri. Jim, apa kau baik-baik saja? Tenang, aku akan melepaskanmu. Bagaimana kau bisa keluar dari kamarmu, Intana? Mereka menguncimu sejak kejadian kemarin. Sudah, kau tidak perlu mencemaskan hatiku. Yang terpenting sekarang adalah keselamatanmu dan teman-temanmu. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana jika ayahmu tahu kalau kau keluar dari kamarmu? Aku tidak peduli, ia juga tidak peduli denganku. Lagi pula, aku bisa ikut denganmu, keluar dari tempat ini lalu memulai hidup baruku. Tidak bisa, Intana. Aku tidak bisa membawamu pergi dari sini. Aku ingin bersamamu dan teman-temanmu. Aku ingin terlepas dari semua ketidakadilan ini. Dengarkan aku. Perubahan itu dimulai dari dalam diri sendiri. Jika seluruh manusia yang berada di dalam kerajaan ini bersifat sama seperti Mas Lembo dan Catrapati, lalu siapa yang akan memulai perubahan itu? Kita pasti bisa, Jin. Kau dengar itu? Pergi sekarang, Intana. Aku tidak ingin melihat mereka memaksamu lagi. Tidak, aku pasti bisa melepaskan ini. Cukup, Intana. Akan sia-sia apa yang kau lakukan. Kalau kau ingin membantuku, pergilah ke gubuk kecil di tengah hutan Tavalora. Ci dan Bendara pasti ada di sana. Temui mereka dan bawa mereka ke sini. Hanya itu satu-satunya cara agar aku bisa selamat. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri di sini, Jin. Pergi sekarang, pergi.
Masih hidup kau rupanya. Lihat wajahnya, sama seperti wajah para sipil yang mengelus kepada kita. Mereka sempat berkata, Tuanku Maharaja Chhatrapati Shivaji, berilah kami sedikit padi untuk kami makan. Sadarlah Jin, kau itu tak jauh beda dari mereka. Sudah, jangan kita habisi di sini. Rakyat harus melihat malaikat mereka tak berdaya dipermalukan di depan bapaknya sendiri. Pengawal, bawa dia ke depan istana dan serukan kepada seluruh rakyat untuk melihat pertunjukan ini. Halo, Kie, Dara. Hei, di mana Jin? Kemana pembawanya pergi? Tenang, Ji. Mungkin dia membawa kabar baik. Tenang katamu. Sudah 1 minggu, Jin tidak pulang. Lalu, kau menyuruhku tenang. Jin ada di istana. Mas Lembo yang membawanya ke sana. Sudah kuduga. Sewaktu kau datang ke rumah kami, pasti ada seseorang yang mau ikutimu. Lalu sekarang, Jin, temanku, seorang sendiri di istana. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku bersama dengan Jin sejak kecil, bersama-sama berpetualang menyeberangi samudera. Tapi sekarang, apakah dia masih bisa saja aku tidak tahu. Lalu, mengapa kau kesini? Jin menyuruhku menemui kalian dan membawa kalian untuk menyelamatkannya. Tunggu dulu. Kau menemui Jin, lalu membawanya ke sana. Sekarang, kau ingin membawakannya juga. Percayalah kataku, Jin membutuhkan kalian di sana. Kenapa? Aku harus mempercayaimu. Tanah Aceh, Serambi Mekah, 21 Juli 1599, di bawah pimpinan Karnalisto Hotman, ayahmu dan ayah Jin tewas dalam penyerangan tersebut. Dia tahu, Jin. Tapi tunggu, kalau Jin ingin kita selamat, pasti dia akan menyuruh kita untuk menunggu kita di sini. Baiklah, kita menuju istana sekarang. Dara, kau ikut atau tidak? Serah apa katamu, aku ikut. Musuh utama manusia adalah kebenaran yang disembunyikan. Lalu, musuh terbesar daripada semua kebenaran itu adalah mulut umat manusia yang bisu, mata umat manusia yang buta, dan telinga umat manusia yang tuli ketika dihadapkan dengan ketidakadilan di depannya. Lalu rakyat tumbuh dari simbol-simbol harapan yang sangat berbahaya, karena harapan itu candu dan candu itu sangat berbahaya. Hei, rakyat yang hidup dari darah nenek moyangku, makan dari tanah leluhurku, minum dari perjuangan nama belakangku. Apa yang kalian harapkan dari orang sepertinya, yang menghidupi kalian dari hasil pencurian? Jangan bermimpi. Kalian rakyat harus tetap bodoh kalau mau dunia ini aman. Karena kalian tahu apa yang tidak bertahan lama dan tidak abadi, perdamaian. Lalu kalian mengharapkan itu semua dari pecundang ini. Bodoh. Mas Lembo, jangan banyak bicara.
pahlawan kita datang. Kemana saja kau? Berkutat dengan harta curianmu itu? Kalian yang kemana saja? Kapal kami sudah tiba di Aceh. Sedangkan kalian sibuk bertamasya rupanya. Tahu apa kalian soal Aceh? Jelata. Jangan harap kapal-kapalmu itu bisa berlayar ke sana, Mas Lembo. Sialan. Kebenaran akan terus hidup. Dan perjuangan kami melawan ketidakadilan ini akan terus hidup. Udah, Ci, ayo pergi sebelum para pengawal kerajaan datang. Dengan ini, kami, rakyat Tapalora, menyatakan perang melawan Cakrapati. Ahad nanti, serat dari mata sebelum matahari terbenam. Indana, mau kemana kau? Kemana saja, asalkan tidak di tempat ini. Ayah sudah memperingatkanmu. Dunia ini tidak akan seindah yang kau kira, Indana. Begitu pula dengan cintamu. Mungkin dunia dan cinta tidak akan berindah. Namun, semua itu tidak akan mengganggu melihat kebenaran yang terjadi. Pergilah, kelak kau akan mengerti apa yang ayah bicarakan. What you gonna do if you want me? What you gonna do if you see what I see? Would you rather see? Hei, Jim, kamu belum tidur? Indana, iya, aku harus menjaga teman-temanku saat mereka tertidur. Kamu sendiri belum tidur? Iya, aku rindu ibuku. Dia pergi saat aku kecil, sama sepertiku. Dia tidak tahan dengan perilaku ayahku yang selalu mementingkan harta daripada keluarganya. Tapi, kau tahu ibu di mana? Tidak, aku pernah mencarinya, namun nihil. Aku rasa dia sudah pergi jauh entah kemana. Namun aku yakin, dia pasti juga merindukanmu. Suatu saat, kalian pasti akan bertemu. Aku harap juga begitu. Tapi Jim, apakah tidak pernah takut menghadapi semua yang pernah terjadi padamu? Maksudnya, Ya, kau kan berperan kesana kemari, berdiri tegak melawan kemaksaan demi membela rakyat. Apa kau tidak takut? Kau dengan teman-temanmu melawan pasukan kerajaan yang begitu banyak. maksudmu kematian? Mungkin, Tidak, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah kita mati. Mungkin jiwa kita tetap hidup, dan aku tidak ingin jiwaku hidup dalam penyesalan. Karena jika kita diam saja melihat ketidakadilan yang terjadi di hadapan kita, itu tandanya kita bukan lagi manusia. Sudah, tidurlah. Aku ingin mencari angin ke depan. tunggu Jim, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ya, Aku mencintaimu. simpan itu. Aku tidak bisa menyembunyikan. Seseorang pernah mengajarku bahwa cinta itu terlalu besar untuk kita manusia, dan cinta itu tidak ada alasan yang mendasarinya. Sedangkan kita itu sebenarnya hanya didasari dengan rasa butuh atau rasa suka yang bersama. Tapi Jim, aku ingin selalu bersamamu. Biarkan Tuhan memberikan itu semua kepadamu. Ya, aku rasa kita harus lebih berhati-hati. Tapi apa tidak sebaiknya kita meminta pertolongan rakyat Aceh? Sultan pasti akan membantu kita jika mendengar apa yang terjadi di sini. Mungkin coba kita tanyakan kepada Jim. Lagi pula, dia yang memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Aceh.
bangun. Lihat ini. Bukankah ini bandana milik Jin? Siapa yang menaruhnya di sini? Ada sebuah surat juga. Itu pasti tertulis untuk Jin. Biarkan Jin yang membukanya. Itu Jin. Jin, dari mana kau? Aku baru saja menemukan kapal kita, dan ya, kapal ini sudah siap. Beberapa rakyat juga sudah berkumpul di dermaga. Perlengkapan sudah siap, amunisi, perbekalan, dan setengah jam lagi kita berangkat. Oke Jin, tapi tunggu. Lihat ini, bukankah bandara ini milikmu? Dari mana kau menemukannya? Di kapal? Di kamarku? Atau di mana? Waktu tadi aku datang ke meja ini, ada bandana ini tergeletak begitu saja. Lalu ada sebuah surat juga, coba kau baca. Intana Ayatya. Sewaktu kecil, ibuku sering memanggilku dengan nama Kanya, yang artinya cinta. Jin, semenjak pertama kali melihatmu dalam perlengkapan pada malam hari jadi kerajaan, aku mulai penasaran denganmu. Rasanya seperti melihat sesuatu itu terperangkap dalam sebuah tubuh laki-laki yang berani, membela rakyat kecil dan menegakkan keadilan. Sama seperti itu. Baginya, cinta itu tidak penting. Banyak hal lain baginya yang harus dia lakukan. Sama sepertimu waktu aku menyatakan cinta padamu. Mungkin begitu itu bukanlah suatu hal yang penting. Maka dari itu kamu menolaknya. Tapi tidak apa, aku bersyukur karena telah menyatakan cintaku padamu. Terima kasih Jin, kamu telah mengajarkan banyak hal padaku. Dan kau juga mengajarkanku untuk terus mencari di mana cinta itu berada, yaitu ibu. Kelak, kalau kita bertemu kembali, aku akan memperkenalkan kamu kepada ibuku. Mungkin ibu akan sangat menyukaimu. Berlayarlah Jin, karena samudera yang begitu lebarnya adalah tempat di mana kau dilahirkan. Aku mencintaimu Jin, dan akan terus mencintaimu. Antara 18 Februari 1917. Jin, apakah semuanya baik-baik saja? Kau tidak apa-apa. Kalau kau ingin bercerita, tidak apa Jin. Kita akan mengerti. Tidak, aku baik-baik saja. Ayo kita bergegas, rakyat sudah menunggu. Satrapati, seorang raja dari sebuah kerajaan yang memerintah di sepanjang jalur sutra. Ia lahir dari jeritan rakyat yang kelaparan, tumbuh dari tangisan rakyat yang kesakitan, dibesarkan oleh pedang dan amarah, dewasa oleh kesombongan dan kemunafikan. Diperintahnya seorang panglima yang kuat dan pemberani, Masalembo, yang ditemukan olehnya dari reruntuhan kota. Dibesarkan olehnya supaya menjadi panglima yang tulis dan sadis, supaya dengan tangannya dingin hatinya. Karena kelak hidupnya dimulai dengan membunuh dan ditutup dengan menyayat tubuh-tubuh rakyat yang angkuh. Kemudian muncul seorang pahlawan dari negeri seberang, membawa idealisme yang tumbuh dari penindasan yang terekam dalam benaknya. Malah petaka kerajaan yang tercatat dalam buku harian yang seperti cerita-cerita rakyat. Tor, raja dibunuh. Tor, panglima dibunuh. Tor, rakyat dibunuh. Tor, pemberontak dibunuh. Lalu Tuhan tertawa melihat manusia yang angkuh saling membunuh. Lalu siapa yang nanti menciptakan keturunan jika seisi bumi sudah binasa? Lalu semua orang angkat tangan mengenai jawaban dari pertanyaan itu. Karena Tuhan berkata, semua yang diciptakan dari tanah akan kembali ke tanah. Orang bumi, hujan kan
Cukup Basalembo. Sudah cukup ratusan orang mati karena peperangan ini. Mengapa harus berhenti, Jim? Kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Apa yang kau dapat jika aku mati? Lalu, apa yang akan aku dapat jika kau mati? Semuanya sia-sia Basalembo. Hanya amarah dan nafsu belaka. Kau itu harus mati. Ayo, Jim. Ayo bertarung. Tidak, aku cukup. Kenapa? Kau mau menyusul ayahmu yang mati dalam pelayaran itu? Sangat sekali kau bawa nama ayahku. Aku yang kuat semua ini cuma diberikan kita semua. Bendara, apa yang kau lakukan? Kenapa Jim? Aku tidak ingin ibuku menjadi korbannya. Bagus, Bendara. Tidak perlu minta maaf. Kau sudah melakukannya dengan sempurna. Sampai bertemu di puncak kehidupan, Bendara. Perseus datang ke sarang Medusa, menemui 3 gorgon bersaudari yang cantik dengan bandana saktinya. Meskipun Medusa telah menghilang, jejaknya di bumi tidak akan hilang, karena Medusa pun tidak lupa memberikan pesan kepada semesta melalui Perseus. Kalianlah gorgon-gorgonku yang sejati, atau akulah gorgonnya.
Tubuh kalian membungkuk dengan sangat indah di karya seni kita bersama. Tubuh yang penuh dengan luka, tubuh yang penuh dengan kerja keras, tubuh yang penuh dengan sejarah, tubuh yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Semua begitu sempurna sampai seorang safir bodoh ini datang dan menghancurkan semuanya. Semua karena rasa nafsunya yang tidak tertahankan. Otak Pandora ini akan mengeluarkan banyak iblis jika dibukanya. Perseus akan menghancurkannya. Ini hanyalah sebuah mimpi indah. Niscaya tidak ada satu orang pun yang mempercayai mimpi kalian. Karena kalian semua hanya akan diam. Dia mematung seperti patung. Karena kalian telah menjadi Medusa itu sendiri. Sang Medusa yang asli telah datang untuk membunuh Perseus dan menyelamatkan para gorgon-gorgonnya yang sejati. Pergi kau, Intana. Kau yang pergi. Apa yang kau harapkan dengan menyelamatkan para perompak ini, Intana? Aku tidak menuntut apapun dari menyelamatkan mereka. Bagiku, kebebasan adalah hak setiap orang dan kau Cakrapati tidak berhak merampas itu dari mereka. Aku tidak merampas kebebasan dari rakyatku, Intana. Tapi mereka harus mengerti bahwa patuh kepada rajanya adalah salah satu kewajiban yang mesti mereka lakukan. Kewajiban apa? Patuh yang seperti apa? Mereka semua telah melakukan kewajiban mereka, namun kau tidak pernah memberikan hak yang seperti itu kepada mereka. Maka dari itu, Jin dan temannya muncul untuk mengambil hak tersebut dan memberikannya kepada rakyat. Camkan itu. Sudahlah, pengawal, tangkap dia. Naas sekali hidup Panglima. Cintanya dicampakkan, nafasnya ditutup dengan pisau yang ditancapkan oleh wanita yang ia puja-puja sedari dulu. Tapi ya, abadilah jiwa dan cintamu Mas Lembo. Karena apa yang kau lakukan akan membuat rakyat merekam ingat-ingatan yang baik. Kejahatan, pembunuhan, penghancuran, pemusnahan dan peperangan. Rakyat harus tetap bodoh kalau mereka mau hidup mereka senantiasa dalam keadaan yang aman. Karena mereka yang selalu menanyakan mengenai nilai-nilai kebenaran sepertinya sudah mulai malas mengunjungi museum. Padahal pada masa kebohongan seperti ini, sejarah lebih jujur daripada idealisme yang tumbuh dari ganggang sempit. Dan kembali lagi, selamanya musuh terbesar umat manusia tetaplah sama, kebenaran yang disembunyikan.
Jamsu, kita tak kenal Jamsu, kita tak kenal Jamsu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 IPS 1.